ketika dicek memang kosong dan kita tutup, kita copot, ini ya sudah ada uangnya. Dalam sepekan ini, publik dihebohkan oleh beredarnya video viral seorang pria gondrong yang mampu menggandakan uang pecahan Rp100.000 dalam jumlah yang sangat banyak dengan bantuan jenglot. Pria ini sering disebut sebagai Ustadz Gondrong alias Herman, yang belakangan diketahui ternyata ia adalah seorang dukun. Dan setelah viral, dukun gondrong ini ditangkap polisi karena diduga melakukan praktek penggandaan uang yang mengarah ke penipuan. Tapi seperti apa sesungguhnya trik penggandaan uang yang ia pakai? Berikut ini tim Ganjil Misteri akan membongkar praktek perdukunan penggandaan uang yang kerap dipakai dukun-dukun untuk mengelabui pasiennya. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rumah sederhana di kawasan Bekasi ini bercat merah muda sehingga terlihat mencolok. Sekelilingnya juga terlihat bersahaja. Tapi dari sinilah terjadi kehebohan yang dibuat oleh pria yang dikenal sebagai Ustadz Gondrong. Dengan atraktif, pria yang memang berambut gondrong itu mampu mendatangkan uang berlipat-lipat jumlahnya lewat sebuah kotak yang lagi-lagi sangat sederhana. Subhanallah. Iya, dapat begitu tuh, dapat di. Halo pemirsa Ganjil Misteri, kembali lagi bersama saya Krista Kalista. Dan sekarang ini saya sudah berada di rumah TKP Pak Herman, atau mungkin yang sekarang sedang viral disebutnya sebagai Ustadz Gondrong. Nah, dia ini adalah pelaku dukun yang memainkan jenglot untuk menggandakan uang. Jadi di sini ya pemirsa, dia itu melakukan ritualnya yang video itu sedang viral. Jadi waktu itu dia lagi duduk di sini, soalnya ngadep tembok gitu. Dan temboknya itu kan warna pink ya di videonya. Jadi ini emang beneran tempat kejadian di mana video itu tuh dibuat. Di sini terkenal sebagai tempat kerjanya atau ruang prakteknya. Jadi memang ada banyak pasien yang suka berkunjung ke sini. Nah, tapi biasanya dia itu bukan tinggal di sini karena ini adalah hanya tempat prakteknya, atau bisa dibilang ini sebenarnya rumah mertuanya. Sejumlah tokoh masyarakat di kawasan itu mengakui tidak begitu mengenal Herman. Mereka hanya paham sebagai menantu salah seorang warga setempat. Selebihnya, aktivitas Herman sebagai Ustadz Gondrong tidak terlalu dikenali. Apalagi selama ini tinggalnya juga bukan di wilayah itu, melainkan di Kebalen. Ya kalau dibilang kenal, cuman nggak begitu akrab. Nah kalau sama mertuanya emang ya temen lah gitu.
Dan dia pun kalau tinggal di sini nggak lama, Bu. Ya, dia tinggal sebentaran, nggak lama. Habis misalkan datang siang, malam pulang, misalkan ada tamu, dia balik lagi ke kontrakannya, tinggalnya di daerah Kebalen, kontrakannya itu. Kayaknya dia kalau sama kita keluarga agak kurang deket, agak tertutup gitu. Jadi kita nggak tahu itu dia gimananya kita nggak tahu. Seorang kerabat istri Ustadz Gondrong mengetahui aktivitas sehari-hari suami keponakannya itu yang memang sebagai seorang spiritualis. Orang pintar yang biasa ngobatin karena ia tahu tetamu datang dari tempat-tempat yang jauh. Ketika kemudian namanya viral, semua tetangga kaget dan tidak menyangka. Yang saya tahu dia cuma bisa ngobatin, cuma gitu aja ngobatin orang-orang sakit. Begitu aja. Kalau masalah ganda-gandain uang saya juga nggak tahu. Nah pas saya lihat viral videonya itu juga saya kaget. Terus terang saya di sini semua keluarga nggak ada orang lain nggak tahu bahwa itu dia bisa gandain uang. Terus juga tamunya mobilan semua. Mobilan semua, nggak orang sini, kayaknya plat-plat jauh juga ya, sekitar Jakarta. Pokoknya orang jauh, nggak ada orang deket sini, nggak ada. Heboh Ustadz Gondrong dengan aksi penggandaan uang seperti menggemparkan dunia spiritual. Lalu, seperti apa sesungguhnya trik penggandaan uang yang dilakukan Ustadz Gondrong? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Aksi yang terkesan menakjubkan dilakukan Ustadz Gondrong dengan mendatangkan uang dalam jumlah besar lewat sebuah kotak. Rupanya bukan hal baru di kalangan dukun pengganda uang. Itu diakui oleh Kang Dadan yang membongkar tipu daya Ustadz Gondrong lewat kotak sulap yang baginya tidak lebih dari mainan. Malam ini saya akan menunjukkan bahwa yang digunakan oleh Ustadz Herman, Ustadz Gondrong ataupun alias Herman untuk penggandaan uang itu sebetulnya tipu-tipu dan hanya trik belaka. Bahwa box ini ya ini yang dipakai oleh Ustadz Gondrong itu ataupun Herman alias Herman. Dan uangnya itu memang sudah ada di dalam. Ketika dicek memang kosong dan kita tutup, kita copot. Ini ya sudah ada uangnya penuh. Kenapa makin banyak uangnya? Itu namanya sistem lipatannya. Jadi sistem lipat uangnya. Jadi yang dia lakukan itu ya uangnya berapa lembar ya. Jadi seolah-olah dibuat banyak. Kang Dadan juga menunjukkan rahasia sederhana yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan dari sebuah laci rahasia yang menyatu dengan kotak tersebut disimpan uang yang kemudian akan dimunculkan sebagai uang gaib yang datang berlipat-lipat jumlahnya. Dan rahasianya ada di mana? Rahasianya ada di lubang khusus ini. Lubang khusus ini ya cukup dijepit, masukin jarinya sedikit,
ditahan, kalau ditahannya seperti ini, kosong, dan kita tutup. Kita nggak usah pegang lagi, cukup begini aja, bebas. Uangnya penuh. Ya uang yang korban yang pertama, ya itu nanti dipakai untuk korban yang pertama, itu uang yang dari yang di belakangnya korban yang pertama, dan itu dan terus akan seperti itu. Uang yang dikasihkan ya uangnya dia sendiri. Contoh, dia setor 10 juta ke saya. Yang 3 juta itu ya saya tebar di atas. Kalau yang pakai itu loh, yang pakai penarikan harta karun, yang pakai kardus, di atasnya ditutup pakai kain, terus ada uang banyak. Sistemnya hampir sama, cuman ya itu uangnya ditebar dulu di atas uangnya dia yang 3 juta, yang 7 juta udah di saku. Jadi yang 3 juta itu dia disebar dengan alibi dia bilang bahwa uang itu boleh diambil hanya di permukaan aja dulu, karena yang di bawah belum disempurnakan. Praktek penggandaan uang memang dikenal dengan banyak trik, juga yang disebut sebagai uang gaib, yang konon didatangkan dan ditarik dari dunia gaib. Dukun pengganda uang biasanya memiliki banyak cara untuk mengelabui korbannya. Jika misalnya bertanya secara lebih rinci, termasuk uang yang disebutnya belum disempurnakan. Sebetulnya bukan disempurnakan ya uangnya dia, ya yang di bawah itu ya kertas semua, kertas biasa, kertas HPS, kertas potongan kertas biasa. Jadi ya walaupun, tapi dengan mata kepala saya sendiri Kang melihat itu tumpukannya sampai bawah di selah. Jadi sistem tumpukannya dipakai selah. Jadi di selah itu jadi ada kertas HPS, ya tetap sistemnya ya sistem ini objek optik. Jadi permainan objek optik itu jadi istilahnya menipu mata supaya terlihat bahwa itu uang beneran. Ya kan pikirannya orang susah, ketika orang susah itu kan pokoknya wis yang terpenting dapat duit banyak. Karena di pikirannya dia itu 10 juta itu masih di saya. Yang 3 juta kan dia udah dapat untung 3 juta di asumsinya dia. Padahal dia dapat cuma 3 juta toh. Ketika nanti untuk selanjutnya ditagih lagi segala macam, ya berbagai macam alibi ataupun alasan dengan bahwa sesajennya kurang, inilah itulah segala macam hal-hal seperti itu. Lantas, apa bedanya antara penggandaan uang, pesugihan, serta uang gaib? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tentang jenglot yang menjadi bagian dari atraksi Ustadz Gondrong, sejatinya juga penuh dengan kejanggalan. Bagi spiritualis sekelas Ki Geni Seketi, trik yang dilakukan Ustadz Gondrong terlalu sederhana sehingga bisa dengan mata telanjang mendeteksi kebohongannya. Kalau untuk masalah video yang lagi viral ini, yang digunakan itu semuanya trik. Dari mulai jenglot kita bisa lihat saat dia mendirikan jenglot itu kakinya ditekan menggunakan jempol. Jadi seolah jenglot itu berdiri. Padahal itu tidak berdiri, itu hanya ditekan kakinya sehingga posisi jenglot ini tadi seperti berdiri. Terus dia mengeluarkan ataupun mengambil plastik, itu dibalikkan, itu ada cairan kimia, jenisnya mungkin tidak perlu dijelaskan karena takutnya ada oknum lagi yang akan menggunakannya. Jadi cairan kimia ini dipecahkan,
terus digesek itu mengeluarkan asap yang banyak. Terus ada lagi dia menggunakan rantai babi dan mengeluarkan cahaya merah, itu terlihat. Itu biasanya ada satu bentuk kayak apa ya, mereka udah menyiapkan itu seperti batu merah, itu ada di tengah rantai babinya, itu dipencet dan mengeluarkan cahaya merah, seolah-olah mustika ini sedang sedang beraksi lah. Dalam hasanah supranatural, sesungguhnya praktek mencari kekayaan dengan cara gaib bukan hal ini saja mengemuka. Fenomena pesugihan bahkan sudah ada sejak era lampau, termasuk mencari kekayaan yang memanfaatkan jasad tuyul. Hanya saja saat ini dukun yang benar-benar mampu membantu mencari pesugihan atau memelihara tuyul sudah sangat langka. Pesugihan itu ada di Indonesia. Di Indonesia ini ada pesugihan. Tapi untuk lipat ganda uang ataupun menarik uang goib itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Itu dilakukan oknum-oknum tertentu mengambil ataupun meraup keuntungan pribadi dengan menipu seseorang, dengan adanya sugesti, dengan adanya gendam, dengan adanya iming-iming. Itu biasanya menggunakan fantasi kebahagiaan ataupun iming-iming mendapatkan sebuah keuntungan yang besar, padahal itu hanya omong kosong. Nah, kalau untuk pesugihan tuyul itu sebenarnya udah ada dari dulu, tapi itu banyak juga yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk menipu. Katanya dia jual tuyul, mempersiapkan tempat ruangan pribadi, dan melakukan ritual-ritual khusus di malam Selasa Kliwon untuk memberikan makan tuyul ini tadi. Nah, itu banyak juga oknum-oknum tertentu melakukan penipuan dengan trik ini. Tapi sebenarnya di masa lalu itu udah ada, tuyul ini udah ada sebenarnya. Tapi hanya orang-orang tertentu dan sudah sangat jarang ada di zaman milenial ini. Tertangkapnya Ustadz Gondrong setelah menyebar video penggandaan uang seperti mengingatkan publik tentang praktek-praktek serupa di masa lalu, termasuk praktek pesugihan yang memang pernah nyata menjadi solusi bagi mereka yang ingin kaya secara tiba-tiba. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.